Halo semuanya, wah nggak kerasa ya, udah hampir 1 tahun kita bersama di online experience ini. Kangen banget rasanya saya bisa ketemu dengan Anda semua. Mungkin Anda semua nggak kangen dengan saya, tapi saya kangen banget kita bisa kumpul lagi, kita bisa fellowship lagi sama-sama. Dan di sini saya mengajak Anda semua untuk tetap happy dan tetap semangat. Dan khususnya bagi Anda semua, dimanapun Anda berada saat ini, bagi Anda yang bukan beragama Kristen maupun teman-teman semua yang beragama Kristen, welcome dan selamat menyaksikan tayangan kita hari ini. Baik, teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Saya ulangi, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ya, kita sama-sama setuju. Tapi teman-teman tahu nggak, ada satu hal yang Tuhan tidak sanggup atau Tuhan tidak bisa. Apa itu? Tuhan tidak bisa dan Dia tidak pernah gagal. Jadi di sini saya mengajak Anda semua untuk tetap berpegang kepada Tuhan, karena saya yakin Tuhan tidak pernah gagal untuk menghibur kita, Tuhan tidak pernah gagal untuk mengangkat kita, dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menopang kehidupan kita. Khususnya di masa-masa yang sulit ini, saya yakin dan percaya kita sangat-sangat butuh sekali bantuan dan campur tangan dari Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Anda semua untuk bersama sesaat lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Judulnya adalah Never Lost, yang akan dibawakan oleh pasangan yang juga sangat-sangat istimewa, teman saya Cindy Carolina dan juga Niki Manuputi. Dan setelah itu nantinya kita juga akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bro Jason. Dan semoga khotbah kita hari ini bisa menjadi aplikasi yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman semuanya, enjoy and be blessed. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the top of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my battle. No, you never lost the battle. I know, you never will. Yeah. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho. And my walls are all crashing down. But right now, I know you're able. And my God, come through again. Yeah, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will.
Selamat bergabung semua teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen. Semua teman yang suka gereja, yang nggak suka gereja. Kita senang sekali Anda bergabung bersama kami dalam episode ini. Bagi semua teman-teman yang bukan Kristen dan tidak bertingkah laku seperti orang Kristen, saya double salut dan juga double terima kasih kepada Anda semua. Karena Anda mau menyediakan waktu untuk menyaksikan dan mengikuti konten yang dibuat oleh kami-kami yang Kristen. Saya punya 2 agenda dalam episode ini. Agenda saya yang pertama adalah bagi kita semua, Kristen maupun bukan Kristen, yang sedang dalam hidupnya mengalami penindasan, yang sedang diperalat oleh orang lain, ditindas di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial, pergaulan, bahkan juga di lingkungan gereja, dituduh dan sebagainya. Ini khotbah bagi Anda semua yang mengalami penindasan. Agenda saya yang kedua adalah bagi kita semua juga, khususnya bagi yang bukan Kristen. Saya ingin memberikan informasi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingin mengubah Anda. Tuhan Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus mengasihi kita semua, Anda dan saya bukan untuk mengubah Anda. Jadi saya akan memberitahu apa yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau Anda selama ini mungkin berpikir, saya males dah ikut Tuhan Yesus, nanti saya harus pindah agama, saya harus ubah kepercayaan. Saya suka dengan hobi saya, nanti saya harus berubah, saya harus mengubah kebiasaan lama saya. Itu adalah sesat pikiran yang mungkin Anda dengar dari orang-orang seperti saya, yang ternyata sebetulnya Tuhan tidak kerjakan, Tuhan tidak ingin mengubah Anda. Jadi, kami di The City Light dan juga Gracia Community punya misi adalah untuk memperkenalkan orang yang jauh dari Tuhan untuk bisa dekat pada hatinya Tuhan. Karena misi kami setelah Anda kenal pribadi dengan Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, that's your own business with God. Itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Kedekatan itu Anda mau kelola seperti apa? Apakah Anda akan lanjutkan sampai Anda bisa menikmati Tuhan? Seperti yang dikhotbahkan oleh rekan saya Michelle dalam episode sebelumnya. Atau Anda kemudian sudah merasa dekat dan kemudian cuek-cuek aja. Ya, jadi itu agenda saya hari ini. Jadi mari kita mulai. Bagi Anda yang Kristen dan yang bukan Kristen, kita semua termasuk saya paling males kalau diberitahu orang lain bahwa saya dan Anda harus berubah dalam hal apapun. Dalam mengelola uang, dalam perilaku, dalam kebiasaan, kita paling males kalau ada orang kasih tahu kita harus berubah. Nah, sementara Anda dan saya yang Kristen suka banget menuntut orang lain untuk berubah. Sesuai dengan model Anda yang Kristen, sesuai dengan standar Kristen Anda. Dan kemudian ini yang terjadi, ngaku aja kalau Kristen. Begitu ada orang sesuai dengan model standar Anda, maka Anda memperalat orang tersebut untuk ngapain? Untuk beri testimoni. Untuk cerita-ceritakan bahwa Anda yang Kristen sudah berjasa dalam kehidupannya. Jadi Anda yang Kristen memperalat orang lain yang sudah sesuai dengan model standar Anda untuk ceritain kesuksesan Anda. Sementara kita semua yang Kristen tidak sadar bahwa teman-teman kita yang bukan Kristen pun juga menuntut kita berubah sesuai dengan model standar mereka. Nah, orang yang menuntut orang lain berubah, yang dituntut berubah apanya? Ininya, yang kita tuntut berubah, image-nya, citranya. Dulu liar, sekarang kalem, alim. Dulu single, macho man with many women. Ya. Dulu seorang pria single, macho, kemana-mana foto dengan banyak wanita. Itu image-nya. Sekarang image-nya berubah menjadi seorang suami yang setia dengan satu istri. Image-nya berubah lagi sekarang. Setia nungguin istri semir rambut 8 jam. Ya. Jadi kita semua terobsesi dengan pencitraan. Kita terobsesi dengan yang namanya image. Karena apa? Image is important for us. Pencitraan memang penting bagi kita semua. Dan paling gampang mengubah citra diri, mengubah image adalah dengan mengubah behavior, mengubah tingkah laku. Saya punya image dulu, anak pendeta yang nakal.
Anak pendeta yang bahkan disebut oleh orang citra diri saya di hadapan teman-teman saya yang lain, anak setan katanya. Nekat, bandel, kelebihan energi, dan banyak orang doa, puasa, nengking saya bahkan untuk apa? Berharap saya berubah. Apa yang diharapkan saya berubah? Image-nya. Jadi banyak orang berkata kepada saya seperti ini, kamu anak pendeta loh, behave like your image. Citramu adalah anak pendeta, bertingkah lakulah seperti anak pendeta. Kemudian saya sekolah Alkitab, ada orang berkata kepada saya seperti ini, kamu sekolah Alkitab loh, citra dirimu adalah seminarian, theology student, behave like you do. Bertingkah lakulah seperti student sekolah Alkitab. Kemudian saya jadi pendeta, ya, dan orang berkata kepada saya, kamu pendeta loh, behave like one. Bertingkah lakulah seperti pendeta. Saya kemudian mengajar jadi dosen teologi. Ada orang lagi ngomong, kamu nih ya sudah sekolah teologi, kamu pendeta, kamu dosen teologi, bertingkah lakulah seperti pendeta yang adalah dosen teologi. Dan ada masanya saya membangun my image, pencitraan diri saya sesuai dengan harapan orang tentang image seorang pendeta dan dosen teologi. Berubah saya, apanya yang berubah? Tingkah lakunya. Pencitraannya berubah, my image berubah. Dulu anak bandel, sekarang saya punya image pendeta, dosen teologi. Tapi saya tahu persis, Tuhan tahu persis, orang dekat saya tahu persis. Image saya berubah, tingkah laku saya memang berubah, tapi di dalam pikiran saya, kata-kata saya masih tetap sama. Jadi kalau Anda merasa bisa mengubah citra diri dari heteroseksual jadi homoseksual, atau dari homoseksual jadi heteroseksual, you feel good. Kalau Anda berhasil mengubah image diri dari sinners jadi saints, dari orang berdosa jadi orang kudus, atau sebaliknya, dari orang kudus jadi orang berdosa, you feel awesome. Ya, atau kalau Anda bisa mengubah image dari unchurched people to church people. Orang yang gak suka gereja jadi suka gereja. Atau sebaliknya, dulunya saya suka gereja, sekarang saya gak suka gereja. You feel holy. Tapi sekali lagi kita semua tahu, tingkah laku kita boleh berubah. Itu membentuk image kita. Tapi tingkah laku kita, your behavior is not the real you. Tingkah laku Anda bukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Kita bisa tinggal bertetangga dengan sopan, kalem, jualan roti, tiap minggu mungkin kita ibadah, bahkan kita membuat ibadah doa di rumah kita dalam masa wabah ini dengan suara doa yang kenceng-kenceng sampai semua tetangga lihat. Tapi sebetulnya the real you is a terrorist. Diri Anda yang sebenarnya adalah seorang teroris. Nah, ada 3 agama besar di dunia ini selain agama-agama besar lainnya. Dan bagi 3 agama besar ini, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam, punya simbol iman, yaitu Abraham. Abraham menjadi simbol bapak iman bagi 3 agama besar di dunia ini. Dan kisah hidup Abraham dikelilingi ketegangan antara 2 wanita, Sarah dan Hagar. Sarah adalah seorang wanita asli Babilonia yang kemudian menjadi wanita Ibrani, berkebangsaan Ibrani. Dia menikah dengan peternak kaya bernama Abraham. Jadi dia menjadi orang yang kaya, dia juga menjadi seorang nyonya. Dia bebas, dia powerful, tapi di balik semua kelebihannya dia tua dan mandul. Sementara Hagar, gadis Mesir dia, single. Kemungkinan besar miskin, karena dia jadi budak. Kemudian dia sebagai budak terikat, tidak berdaya, tapi dia muda dan subur. Jadi mari kita lihat dan menafsir ketegangan yang terjadi antara 2 wanita ini. Nah, dikisahkan oleh penulis Kejadian dalam Kejadian 16 ayat yang pertama seperti ini. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Dia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya, dan berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu, hampiri hambamu itu,
Hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Nah, kalau Anda baca sepintas kisah ini sepertinya biasa aja. Apalagi kalau ditambah informasi bahwa budaya Timur Tengah kuno, Ancient Middle East punya culture saat itu, memang kalau seorang istri mandul, dia bisa kasih budak perempuannya kepada sang suami, dan nanti kalau budaknya punya anak, anak tersebut adalah jadi anaknya dia, anak sang nyonya. Jadi sepertinya kisah ini biasa aja, datanya biasa aja. Tapi saya jadi ingat, kenapa kok Hagar orang Mesir, budak Mesir, diserahkan oleh Sarah yang adalah seorang nyonya berkebangsaan Ibrani kepada suaminya. Saya jadi ingat, pada saat Sarah masih muda, masih cantik, dia pernah dijual, disewain oleh suaminya kepada Firaun, Raja Mesir. Diceritakan dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Jadi Abraham jual istrinya, sewakan istrinya kepada Firaun untuk dapat apa? Untuk dapat kekayaan, dapat ternak, dapat budak laki-laki dan budak perempuan. Tiba-tiba Abraham yang keluar dari Babilonia tidak bawa banyak hal, tiba-tiba jadi kaya. Dan bukan cuma satu kali, diulang lagi oleh Abraham nanti beberapa tahun kemudian. Suatu saat dia lewat sebuah wilayah Mesir namanya Gerar, penguasanya namanya Abimelek. Lagi-lagi istrinya, Sarah yang masih muda, masih cantik, masih seksi, dijual lagi untuk kedua kalinya. Dikisahkan dalam Kejadian 20, ayat yang pertama sampai ke 18. Dan lagi-lagi Abraham mendapatkan harta kekayaan dan dia jadi orang yang makin kaya. Jadi bagi Anda-Anda yang suka nih ya, apa-apa harus ada ayat Alkitabnya. Anda kalau melakukan sesuatu, bilangnya ada ayat Alkitabnya loh. Anda melarang orang lain melakukan sesuatu, pakainya apa? Ada ayat Alkitabnya. Nah bagi Anda-Anda yang suka apa-apa pakai ayat Alkitab, kalau Anda seorang suami, kepingin kaya, dan sampai hari ini tidak kaya-kaya, ada ayatnya juga nih. Gimana caranya Anda kaya? Jual istrimu, sewain istrimu kepada orang kaya, kepada raja, nanti Anda kemungkinan dikasih harta kekayaan. Jadi itu bagi yang Anda yang suka-suka nih ya, pakai ayat Alkitab sesuka-suka Anda, ini dikasih tips nih. Nah jadi saya punya observasi yang pertama. Sarah adalah seorang Ibrani yang diserahkan kepada Firaun dan Abimelek yang adalah seorang Mesir. Jadi Sarah seorang istri, direndahkan, diperalat oleh suaminya jadi budak seks. Untuk Abraham, sang suami dapat keuntungan dari menyewakan dan menjual istrinya. Nah kemudian sekarang, Sarah yang menyerahkan Abraham, seorang Ibrani untuk tidur dengan budak Mesir. Supaya apa? Supaya Sarah yang dapat untung. Dia punya harapan, kalau budaknya nanti hamil dan kemudian punya anak, di dalam bahasa Inggris ada permainan katanya, dia build up, dia akan di-build up, dinaikkan derajatnya. Tapi kemudian Hagar betul-betul hamil, dan pada saat Hagar hamil, diceritakan, Hagar melihat nyonyanya dan merendahkan nyonyanya. Jadi Sarah berharap build up, dinaikkan derajatnya, justru sekarang dia lowered, direndahkan derajatnya di mata Hagar sang budak. Tapi karena Sarah yang punya kuasa, dia nyonya, maka Sarah kemudian menindas Hagar sampai Hagar tidak tahan dan kabur dalam keadaan hamil tua. Jadi ini observasi yang saya yang kedua. Sarah yang adalah seorang Ibrani menindas Hagar, seorang Mesir sampai kabur. Nanti kalau Anda perhatikan nantinya keturunan Sarah itu jadi bangsa Ibrani, ditindas bangsa Mesir sampai tidak tahan dan kepingin kabur. Dan Anda perhatikan permainan kalimat yang dipakai oleh penulis Kejadian. Dalam Kejadian 16 ayat yang ke-6, penulis mengatakan seperti ini. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga dia lari. Ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Sarah menindas Hagar sampai minggat. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Dekat mata air di gurun Syur. Dan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ini yang diperintahkan. Kembalilah kepada nyonyamu. Perhatikan baik-baik. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan tangannya.
Jadi yang terjadi, Tuhan ternyata tidak mengubah situasi Hagar. Dia juga tidak mengubah Hagar statusnya jadi nyonya. Tuhan minta Hagar tetap kembali, ngapain? Jadi budak. Tuhan minta Hagar bahkan tetap ditindas oleh tangan Sarah. Dan menariknya, jika Hagar bersedia tetap jadi budak, tetap diperalat, tetap ditindas, malaikat Tuhan kemudian lanjutkan dalam ayat ke-10. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Anda tahu, Hagar adalah satu-satunya wanita yang pernah menerima janji tentang keturunan yang amat banyak. Yang dicatat oleh para penulis Alkitab. Dia satu-satunya wanita di dalam Alkitab yang pernah menerima janji tentang keturunan yang amat banyak. Kalau Anda Kristen, Anda pernah dengar janji ini diucapkan kepada siapa? Abraham. Sekarang Hagar yang menerima janji tersebut langsung dari mulut malaikat Tuhan. Bukan Sarah yang terima, Hagar. Selanjutnya dalam ayat ke-11, malaikat Tuhan kemudian berkata kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, saya ingin stop sebentar sebelum saya lanjutkan. Kalau hari-hari ini Anda mengalami penindasan, tahukah Anda bahwa Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang yang tertindas? Penulis lain pemazmur dalam Mazmur 9 ayat 12, dia mengucapkan sebuah kalimat seperti ini, sebab Tuhan ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Jadi kalau hari ini Anda terpojok, tertindas seperti Hagar, Anda bisa berteriak kepada Tuhan. Bahkan mungkin berbisik kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar teriakan orang-orang yang tertindas. Saya lanjutkan ya, apa kata Tuhan tentang Ismail. Ayat yang ke-12, dia adalah seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Yang tingkah lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, dia akan menentang semua saudaranya. Nah, ini observasi saya yang ketiga. Pada saat Hagar membiarkan dirinya ditindas di bawah tangan Sarah, nanti keturunannya, tangan Ismail akan melawan semua orang, termasuk melawan keturunan Sarah. Nah, Anda yang Kristen, tapi naif, ya. Kalau Anda membaca beberapa kalimat terakhir, Kejadian 16 ayat 11-12, Anda pikir ini adalah kutukan Tuhan bagi Hagar dan Ismail. Tapi baca baik-baik. Jangan asal ngomong dan berasumsi. Baca baik-baik. Ini adalah kalimat berkat Tuhan bagi Hagar dan bagi Ismail. Jadi Anda yang suka ngata-ngatain Ismail lah dan yang jelek-jelek tentang Ismail, Anda perlu tahu, Tuhan yang kasih nama Ismail kepada Ismail. Bukan orang lain. Jadi jangan ngata-ngatain orang yang Tuhan sendiri yang kasih nama kepada dia. Bahkan berkat Tuhan kepada Ismail, dia menjadi anak yang kuat, yang terlatih dalam pertempuran, kalau istilahnya Ultimate Fighting Championship, dia adalah GOAT. Dia adalah greatest of all time fighter. Dia adalah petarung yang paling hebat sepanjang sejarah UFC. Jadi lagi-lagi, nama Ismail Tuhan yang kasih. Jangan suka menghina-hina Ismail dan semua keturunannya. Jadi Anda tahu apa yang Tuhan berikan kepada Hagar dan Ismail, ini namanya the blessing of agility. Ini adalah berkat kelincahan, berkat kelihatan, berkat kecekatan, ya, blessing of agility. Dalam hidup yang keras ini, saya sebagai orang tua, termasuk Anda yang orang tua, akan tenang kalau tahu anak kita itu nanti mampu menghadapi semua tantangan keras di hadapannya. Kalau saya sebagai orang tua tahu anak saya satu ini lembek, penakut, tidak siap, tangannya tidak terampil, saya khawatir sekali. Saya akan tenang kalau tahu anak saya cekatan, lincah, sigap, tangguh, berani menghadapi tantangan di depan.
Dan ini berkat yang Tuhan karuniakan kepada Hagar dan Ismail. Banyak orang gak mau nih mendengarkan kalimat berkat ini, tapi sebetulnya kita semua butuh berkat seperti itu. Jadi ini surprise truth yang pertama buat kita semua. Ini kebenaran yang mengejutkan yang pertama buat kita semua. Tuhan tidak sedang dalam proyek mengubah keadaan kita atau mengubah kita. Tuhan sedang ada dalam proyek membebaskan dan melepaskan gambar dirinya yang ada dalam diri kita. Yang selama ini mungkin terjebak oleh efek dosa, rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, trauma, salah orientasi, atau juga terjebak oleh penindasan orang lain. Dan Tuhan dalam proses membebaskan, melepaskan, releasing His own image yang ada di dalam diri kita semua. Jadi diri Hagar yang sebenarnya bukan budak Mesir. Bukan orang Mesir, bukan budak Mesir. Diri Hagar yang sebenarnya bukan orang miskin. Diri Hagar yang sebenarnya adalah gambar diri Allah. Diri Ismail yang sebenarnya juga bukan anak budak. Dia bukan anak tiri Abraham, tapi adalah gambar diri Allah. Bagi saya dan Anda semua, hari ini diri Anda yang sebenarnya bukan Anda yang alkoholik, yang kecanduan alkohol, yang coba mau diubah sehingga semua orang yang minum alkohol akan dipenjarakan. Itu bukan diri Anda yang sebenarnya yang alkoholik. Diri Anda yang sebenarnya juga bukan orang yang kecanduan pornografi, bukan porn addicts, bukan drug addicts. Bahkan diri Anda yang sebenarnya, kalau Anda seperti saya pendeta, saya yang pendeta pun itu bukan diri saya yang sebenarnya. Pendeta hanya status, hanya jabatan, hanya profesi. Pendeta statusnya ada yang pendeta palsu, ada yang pendeta asli itu. Tapi pendeta asli maupun palsu bukan diri Anda dan saya, kalau Anda pendeta, yang sebenarnya. Kita semua adalah gambar diri Allah. Diri Anda yang sebenarnya juga bukan gay, bukan lesbian, tapi gambar diri Allah. Dan Tuhan selalu dalam proyek melepaskan gambar dirinya yang ada di dalam diri kita. Ada seorang bernama Alec Weck, seorang wanita bernama Alec Weck. Dia model fashion dari Sudan, dari suku etnis Dinka. Dia melarikan diri ke Inggris pada saat perang sipil terjadi di Sudan. Dia lahir di sebuah kamar yang sangat kecil, tanpa listrik, tanpa air. Anak ke-7 dari 9 bersaudara. Dia menderita penyakit kulit namanya psoriasis. Dari bayi sampai kira-kira umur 14 tahun. Pada saat dia pindah ke Inggris, karena udara dan sebagainya jauh lebih bersih, maka penyakit kulitnya sembuh. Dia kemudian lagi jalan-jalan di kota London sebagai orang imigran Sudan di kota London. Ada seorang agen dari agensi modeling menemukan dia di tahun 1995 dan menjadikan dia model. Dan sejak hari itu karirnya dimulai. Jadi dia jadi model of the year tahun 1997 oleh MTV. Dia adalah model Afrika pertama di sampul majalah Elle tahun 1997. Dia kemudian menjadi model dari rumah-rumah mode papan atas. Dari Chanel, Moschino, Fendi, Karl Lagerfeld, Chloe, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bottega Veneta, Giorgio Armani, dan banyak lagi rumah mode lainnya. Melihat Alec Weck, Oprah Winfrey memberikan komentar seperti ini. If Alec had been on the cover of a magazine when I was growing up, I would have had a different concept of who I was. Kalau saja pada saat aku bertumbuh besar, kecil remaja, aku melihat Alec di sampul majalah yang aku lihat, aku mungkin akan punya konsep yang berbeda tentang siapa diriku. Alec Weck dari orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, dari situasi negara yang begitu menindas dia, jadi leading model papan atas. Her own image tidak berubah. Citra dirinya nggak berubah. Tapi God's image in her being released.
gambar diri Tuhan yang di dalam dirinya itu keluar. Dia tetap kulitnya nggak berubah, dia tetap wajahnya nggak berubah, her own image nggak berubah, tapi gambar Tuhan di dalam dirinya dibebaskan. Dan sebuah kalimat mencoba mendefinisikan dia, dikatakan seperti ini. Dia adalah the first black model who didn't conform to a Caucasian aesthetic. The first with an uncompromising sub-Saharan beauty, a new and exotic savage beauty. Dia adalah model kulit hitam pertama yang tidak serupa, ya, yang tidak ikut-ikut seperti model kecantikan dari barat Kaukasia. Tapi dia adalah seorang yang menunjukkan kecantikan yang eksotik, yang baru, yang original tentang apa itu supermodel. Kalimat itu adalah mimpi saya tentang gereja. Sebuah gereja yang melepaskan gambar diri Tuhan dari setiap orang yang datang ke gereja. Sebuah gereja, a church that does not conform to a church aesthetic. Gereja yang tidak serupa seperti kecantikan yang sudah dibuat oleh gereja-gereja yang lain. Tapi gereja seperti yang dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi God is in the business of releasing His own image in you. Not just merely changing your own image. Karena gambar diri Tuhan di dalam diri kita, itulah siapa sebenarnya kita. Poin yang kedua, surprising truth yang kedua adalah ini. Pada saat Tuhan bekerja melepaskan gambar dirinya di dalam diri setiap orang, hidup kita akan jadi meaningful pada saat kita bersedia menjadi a means to an end. Pada saat Tuhan terus bekerja melepaskan gambar dirinya dari dalam diri kita, hidup kita akan jadi bernilai, punya harga, punya arti, kalau kita bersedia jadi alat, diperalat untuk mencapai sebuah tujuan akhir. Dari dua wanita ini, Hagar yang diperalat, justru hidupnya yang meaningful. Sementara Sarah, nyonya yang punya kuasa dengan segala kelebihan yang dia punya, justru menjadi orang yang pasif. Dia tidak memakai karya Tuhan dalam dirinya yang maksimal. Dia menjadi tokoh yang lemah. 2 kali dijual oleh suaminya ke Raja Mesir. Diam aja dia. 2 kali dia disewakan supaya suaminya untung, dia pasif. Ya, saya belum bahas nih, kalau Anda membaca datanya pada saat dia dipinjamkan ke Raja Mesir, itu dalam waktu cukup lama. Dan kalau Anda membaca budaya Timur Tengah kuno, kalau sampai seorang Raja Mesir atau Babilonia menarik seorang wanita ke haremnya, Anda tahu apa yang terjadi. Ya, saya enggak elaborasi lagi supaya jangan ada pengagum Sarah yang tersinggung nanti ya. Jadi 2 kali dia dijual oleh suaminya, diam aja dia. Tapi dia bisa marah-marah dan menindas Hagar pembantunya. Jadi marah-marah bisa, kok dijual ke penguasa Mesir, diam aja. Dan dia juga tidak berjuang keras. Bahkan ini, pada saat Tuhan Allah memberikan janji dia akan melahirkan seorang anak dalam usia 90 tahun, dia tertawa. Dia mentertawakan janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Bandingkan dengan Hagar. Diperalat, jadi objek, jadi komoditas, jadi alat untuk mencapai tujuan akhir orang lain. Dia diserahkan kepada Abram, diperalat oleh Sarah. Tapi perhatikan, siapa yang untung? Bukan Abram yang untung. Hagar yang untung, dia budak kok. Kok tidur dengan tuannya? Dia yang untung. Kemudian dia dimarahi, dia ditindas, dia diusir. Tapi dia berjuang untuk dirinya, supaya dia bertahan dalam penindasan. Nantinya dia berjuang keras jadi single mother, membesarkan anaknya untuk menjadi anak yang mandiri, yang tough, yang berani menghadapi tantangan hidup. Dan ini yang hebat. Hagar, sementara Sarah mentertawakan janji Tuhan, Hagar justru berteologia. Mengucapkan sebuah kalimat teologia yang luar biasa baik. Hagar melakukan satu hal yang tidak seorang pun yang berani. Ini yang dia lakukan dalam Kejadian 16:13. Hagar menamakan Tuhan. Jadi berani-beraninya dia
Namain Tuhan, kasih nama kepada Tuhan. Gak ada yang berani, sampai hari ini pun gak ada yang berani. Tapi Hagar menamakan Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai apa? Engkaulah El Roy. Jadi Hagar, budak Mesir, menjadi ahli teologi hari itu yang punya konsep tentang Allah yang begitu personal dan begitu meaningful. El Roy artinya the God who sees and the God who is seen. Allah yang melihat dan Allah yang bisa dilihat. Allah yang mendekati orang yang tertindas dan Allah yang bisa didekati oleh orang yang tertindas. Ini sebuah konsep teologi yang luar biasa. Anda tahu siapa penemunya? Hagar, seorang budak Mesir. Jadi saat ini, kalau Anda mengalami penindasan, Anda tahu apa yang Allah lakukan pada orang-orang tertindas seperti kita atau seperti Hagar? Ini yang Allah lakukan. Dia mendekati orang-orang yang dijauhi. Dia dekat dengan orang-orang yang ditinggalkan orang lain. Untuk ngapain? Untuk ini. Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ditindas semua kebenaran. Dia criticize Hagar. Untuk apa? Jangan nyerah dong. Jangan lemes dong. Jangan stres dong. Jangan angkuh juga. Kamu hamil, jangan merendahkan nyonyamu. Dia memberitahu semua kebenaran. Dia criticize Hagar. Tapi by creating. Dengan menciptakan, dengan memberitahu Hagar semua anugerahnya. Menciptakan sebuah ruang bagi Hagar. Untuk apa? Untuk melepaskan dirinya yang sebenarnya sebagai gambar Allah. Dia criticize Hagar yang merendahkan nyonyanya dengan creating a space bagi Hagar untuk jadi ibu dari bangsa yang besar. A space, sebuah ruang untuk mendidik anaknya menjadi anak yang tangguh dan berani menghadapi badai kehidupan. Jadi bagi Anda dan saya yang Kristen, saya tahu kalau Anda Kristen, Anda dan saya kepingin orang lain berubah. Kita kepingin istri, kepingin suami, kepingin anak kita berubah. Dan bagi Anda yang kepingin orang lain berubah, ini yang kita bisa coba. We can do this. Criticize others by creating a friendship. Criticize others by creating a community. Criticize others by creating a relationship. Criticize others by creating a church for people who don't like church. Kritik orang lain dengan menciptakan pertemanan. Jadi jangan cuma kritik saja. Anda mau nggak jadi temannya? Jangan cuma kritik aja, ngomel-ngomel doang, khotbah doang, negur doang. Anda mau nggak ada dalam relasi jangka panjang? Jangan cuma bikin KKR, negur kesalahan orang, mengancam orang masuk neraka. Anda mau nggak menciptakan sebuah gereja di mana siapapun, apapun orientasi seksnya, apapun kebiasaannya, apapun gaya hidupnya, mau datang dan Anda layani dan bersekutu dengan mereka semua. Jadi bagi yang Kristen, bagi yang ingin mengubah orang lain, mari kita ubah orang lain dengan ini. Criticize by creating a friendship. Sekarang bagi orang-orang yang ditindas oleh orang lain, oleh situasi kehidupan. Ini yang saya mau Anda tahu. Agility is ability. Kelincahan, kegesitan, kecekatan itu adalah sebuah kemampuan. Itu adalah karunia, itu adalah berkat dari Tuhan. The more agile we are heading in the future. Makin sigap, makin lincah kita menghadapi masa depan, the better we'll be able to realize our mission. Akan makin baik kita menemukan misi kita. Ada seorang bernama Terry Fox pada saat usia dia 18 tahun kena kanker osteosarkoma. Ini kanker yang menyerang kaki, tangan, kemudian nyebar ke lung, ke brain, dan kemudian ke liver. Dia dengar kabar jelek tersebut, tapi dia menemukan sebuah realita baru. Terry Fox kemudian harus memilih. Dia nyerah, nunggu mati. Tapi Tuhan kritik dia, masa kamu pakai sisa hidupmu hanya nyerah? Bangun dong. Dan kemudian dia menemukan sesuatu yang meaningful untuk dia lakukan. Dia buat pilihan, memang kanker tersebut membuat dia kakinya harus diamputasi. Tapi pada saat dia berbaring di ranjang rumah sakit, dia mimpi, dia lari menyeberangi negeri, seluruh negerinya, Kanada.
Dan dia bertekad membuat mimpinya jadi kenyataan. Dia komitmen untuk hidupnya untuk membuat perbedaan melawan kanker dan menciptakan sebuah movement namanya True Purpose. Jadi ini yang dia mau kerjakan, dia mau lari keliling Kanada dengan satu kaki. Dia sebut proyeknya Marathon of Hope. Dan dia targetnya mengumpulkan $1 juta supaya bisa dipakai untuk riset kanker. Tapi tahukah Anda berapa uang yang dia kumpulkan? Berhasil dia kumpulkan $24,17 juta. Targetnya 1 juta, jadi $24 juta. Dan dia lari pakai satu kaki palsu, sengaja pakai celana pendek supaya terlihat kaki palsunya pada saat berlari. Dia mulai tanggal 12 April 1980. Tiap hari dia lari kira-kira 35 km. Total ada 4.000 km yang dia selesaikan dalam 143 hari. Dan kemudian dia memberikan harapan dari hasil riset kanker kepada ribuan orang di seluruh dunia yang menderita kanker. Tuhan tidak ubah situasinya. Tuhan juga mungkin tidak akan mengubah situasi yang Anda hadapi hari ini. Tapi ini yang Tuhan akan karuniakan kepada kita. The blessing of agility. Berkat kelincahan, berkat kegesitan, berkat kelihatan, berkat ketangguhan untuk menghadapi dan menciptakan masa depan, untuk menciptakan sorga di dunia ini bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Satu hal terakhir, Hagar nantinya diusir. Bahkan kalau Anda membaca ekspresi penulis Alkitab, dia sepertinya disingkirkan bahkan oleh Allah sendiri. Being smitten by God. Disingkirkan bahkan oleh Allah sendiri. Tapi tahukah Anda, being smitten by God is the greatest grace of God for her. Disingkirkan oleh Tuhan adalah anugerah Allah terbesar bagi Hagar. Karena apa? Dia justru diposisikan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang juga disingkirkan oleh Bapaknya, disalib, dibuang, supaya seluruh dunia boleh mengalami anugerah Allah yang adalah kasih. 1500 tahun kira-kira setelah Hagar, seorang penulis Alkitab pengikut Yesus namanya Paulus berkata seperti ini. Aku kepingin mengalami anugerah salib Kristus. Tapi Paulus mungkin lupa 1500 tahun sebelum dia ada seorang budak Mesir bernama Hagar. Sudah mengosongkan dirinya seperti Tuhan Yesus Kristus. Smitten by God. Disingkirkan, diperalat oleh orang lain, bahkan disingkirkan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Supaya Abraham jadi bapak banyak bangsa. Supaya Sarah, nyonyanya, bisa melahirkan bangsa umat pilihan Tuhan. Supaya Ishak jadi anak perjanjian. Dan supaya Ismail anaknya menjadi bangsa besar yang tangguh. Jadi saya akhiri episode ini dengan membacakan tulisan di batu nisan Hagar. Keterangannya seperti ini. Hagar, Egyptian slave woman. She was wounded for our transgressions. She was bruised for our iniquities. Hagar, seorang budak wanita Mesir yang tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. In memoriam of Hagar. God bless us. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kisah tentang Hagar yang Tuhan izinkan kami baca hari ini. Tuhan sendiri ikut menjaga supaya kisah ini yang selama ribuan tahun sudah ada, tetap terjaga. Dan kami bisa membacanya. Kami berterima kasih kalau sejak awal bahkan pada saat Tuhan mencintai seluruh dunia ini, menciptakan seluruh dunia ini. Sejak awal Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Tuhan mengaruniakan anugerahnya yang begitu besar kepada semua orang di dunia ini, kepada semua bangsa di dunia ini. Tuhan memberikan berkat khusus dan unik kepada setiap orang.
Dan kalau hari ini kami mungkin mengalami seperti yang dialami oleh Hagar, beberapa di antara kami adalah orang-orang yang ditindas di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaan, atau di organisasi di mana kami ada, di lingkungan sosial bahkan. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar jeritan orang yang tertindas. Kami tahu kami tidak sendirian, tapi kami bersama dengan Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan ekstra kepada kami, membuat kami bisa berjuang keras menghadapi penindasan, bahkan berjuang untuk mempersiapkan melihat masa depan dengan penuh harapan positif. Kami berdoa semua kami yang mendengar pesan ini, yang Kristen maupun yang bukan Kristen, bisa menemukan Tuhan yang personal dan menikmati relasi dengan Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan kepada kami semua, apapun bentuk berkat Tuhan itu. Dan di akhir episode ini permohonan doa kami semua, kiranya anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberkati semua pemberian persembahan yang kami berikan untuk mendukung visi Tuhan lewat gereja ini. Dan kiranya penyertaan Tuhan kami terus bisa nikmati, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang sakit, kesehatan pemulihan kepada yang sakit. Kami semua boleh memakai semua karunia dan talenta Tuhan untuk menghormati Tuhan dan merefleksikan terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you so much kepada Bro Jason yang telah menyampaikan pesan yang begitu powerful untuk kita semua di hari ini. Dan thank you juga untuk teman-teman semua yang terlibat dalam pelayanan kita hari ini, baik langsung maupun tidak langsung. Thank you so much. Dan saya mengajak Anda semua, teman-teman di sini, untuk tetap stay tune. Setiap hari Minggu pukul 11 kita bersama akan masih tetap masuk ke dalam online experience kita. Dan sebagai penutup, teman-teman, kalau boleh saya sedikit cerita, di awal pandemi hingga saat ini, kita masih dalam pandemi, saya tadinya tidak percaya Tuhan bisa menolong saya sedemikian rupa, dan saya masih bisa tetap ada sampai hari ini. Saya yakin dan percaya itu hanya karena pertolongan Tuhan. Karena pekerjaan saya yang sangat berdampak besar di bidang event, saya sangat-sangat kepukul sekali dalam pemasukan, dalam pekerjaan saya, namun Tuhan tetap menjaga saya. Nah, saya percaya Tuhan tidak hanya menjaga saya, tapi saya percaya Tuhan akan senantiasa menjaga Anda dan saudara semua. Untuk itu, sampai jumpa lagi minggu depan. Enjoy and be blessed. Miracles when you move, certain easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the top of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. Yeah, you can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will. Yeah, everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho, and my walls are all crashing down. But right now, I know you're able, and my God, come through again. Yeah, you can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will.
can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will. And yeah, you can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will. Yeah. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho, and my walls are all crashing down. But right now, I know you're able, and my God, come through again. Yeah, you can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Never. You can do You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never